Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi pecinta tanaman buah Indonesia. Nah, sahabat-sahabat pecinta tanaman buah Indonesia, ini saya lagi ada di kebun tabu lampot ini, di salah satu sentra pembibitan dan juga kebun tabu lampot di kawasan produksi Widuri. Nah, saya lagi posisinya lagi ada di bagiannya Mame Sapote ya, karena selain Mame Sapote di kawasan produksi Widuri ini nanti ada alpukat, ada kelengkeng, mangga dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kali ini kita coba akan melihat bagaimana perkembangan tanaman yang dari cangkok untuk jenis Mame Sapote, dan juga tanaman yang dari sambung susu, sama juga untuk jenis Mame Sapote. Jadi cangkok versus sambung susu. Apa kekurangan, apa kelebihannya? Ikuti terus video ini, dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share, dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke teman-teman, kita ikuti video ini. Let's go. Oke guys, jadi Mame Sapote ini dia memiliki berbagai banyak varian ya, berbagai banyak varian. Mulai dari Magana, Kiwes buah bulat, terus Lorito, Havana, Espeda dan lain sebagainya. Nah, untuk proses produksi tabu lampot atau produksi tanaman Mame Sapote ini ada berbagai macam atau berbagai cara. Ada yang dari biji. Nah, dari biji itu, nah seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, ini salah satu yang dari biji. Ini dari biji Magana ya, dari biji yang jenis Magana ini. Nah, dari biji ini biasanya dijadikan untuk selling. Apa itu selling? Selling adalah batang bawah yang fungsinya nanti untuk disambung jenis yang lainnya atau jenis yang diinginkan. Nah, kenapa harus disambung? Karena kalau dari biji ini tentunya proses untuk dia produksi buah atau berbuah ini cukup lama ya, sampai pohon ini benar-benar tua dan juga benar-benar siap. Tapi kalau disambung, nah seperti ini ya, disambung seperti ini, maka dia akan lebih cepat untuk proses berbuahnya. Karena ini ya yang bagian atasnya ini dia sudah siap dan juga sudah tua sesuai dengan model proses yang dicangkok ya, seperti ini ya. Nah, ini ditanam di tabu lampot kurang lebih usianya 1 tahun ya, 1 tahun dari hasil sambung susu ini ya teman-teman. Ini tuh sudah pada mulai berbuah. Jenisnya bervariasi, ada Lorito, ada Magana, ada Kiwes dan lain sebagainya. Nah, itu dari biji. Kemudian ada juga yang dengan melakukan proses cangkok ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, itu sedang diproses cangkok. Terus ini juga dicangkok. Nah, dicangkok ini dia memiliki keunggulan, dia lebih cepat berbuah ya, lebih cepat berbuah karena sifatnya memang pohonnya sudah tua ya, sudah tua dan sudah membawa gen dari indukan yang dicangkok ini. Nah, ini sudah keluar akar ya teman-teman. Tuh, ini sebentar lagi kita bisa potong dan juga kita bisa tanam. Untuk yang cangkok ya, cangkok jelas karena dia fase produksinya fase vegetatif ya, vegetatif, jadi langsung bisa cepat berbuah. Nah, ini juga dari cangkok teman-teman, usianya kurang lebih 1,5 tahun. Buahnya sudah banyak. Nah, kemudian selain dari cangkok, nah ini ya, ini dari cangkok juga. Selain dari cangkok, untuk proses produksi Mame Sapote itu dengan model sambung susu. Sambung susu ya teman-teman, sambung susu. Jadi kita menggunakan seedling yang dari biji itu sebagai batang bawah, kemudian disambung susu ataupun ditempelkan. Nah, ini ya, ini yang dari seedling batang bawahnya. Seedlingnya ini dari Mame Sapote asli ya, bukan dari jenis pohon yang lain. Karena semisal
banyak juga beredar yang seedling sambung susu, mame sambung susu itu dari batang bawah jenis sawo alkesa ya, tapi ini dari mame sapote asli. Nah ini teman-teman. Nah untuk bagian atasnya ini kita ambilkan dari indukan yang akan kita proses sambung susukan. Jadi hanya diambil batang bawahnya. Kenapa diambil batang bawahnya? Karena akarnya dia sudah kuat ya, akarnya sudah stabil, dan ketika sudah menyatu kayak gini, ini proses pertumbuhannya akan lebih cepat dan akarnya juga lebih kuat. Nah ini ya sambung susu. Nah untuk proses sambung susu ini biasanya dari mulai proses sambung sampai jadi itu kurang lebih 2-3 bulan ya. 2-3 bulan menempel, kemudian dipotong. Nah ini ya teman-teman, kayak gini. Ini yang masih proses sambung susu, ini kurang lebih baru sekitar 1 bulanan. Ini ya, ini batang bawahnya seedlingnya sudah cukup besar. Lihat seedlingnya sudah besar seperti ini ya. Dan ini rencananya nanti akan dikombinasikan beberapa jenis. Ini yang disambung di sini ada espeda ya, espeda. Nah ini yang sambungannya ini, jadi dipotong misal ini ya, batang bawahnya ini juga masih tunas dari batang bawah, kita potong seperti huruf V, kemudian kita tunas yang akan disambungkan ini ya, dan kita sayat ya sepertiga dari batangnya ini, kemudian kita masukkan dan kita ikat menggunakan tali grafting, atau di sini saya menggunakan tali PE 02. Ini ya teman-teman kurang lebih untuk proses sambung susunya. Nah banyak pertanyaan, kenapa kok teman-teman orang-orang lebih suka dengan yang sambung susu daripada yang cangkok? Oke, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya ketika kita lihat. Nah mame sapote yang dari cangkok ini dia membutuhkan proses yang cukup lama sampai menjadikan akarnya itu kuat ya, sampai menjadikan akarnya itu benar-benar kuat. Nah ketika sudah lama ditanam, apakah akarnya dia lebih kuat yang dicangkok dengan yang disambung susu, itu lebih kuat mana? Kalau lebih kuat mana, jawabannya lebih kuat yang disambung susu. Kenapa? Karena sambung susu dia memiliki akar tunggang ya, memiliki akar tunggang yang ke bawah, sehingga ketika ditanam dia akan terus ke bawah sebagai pondasi dari pohon yang dari sambung susu itu. Nah seperti ini ya, dan pertumbuhannya di awal dia lebih cepat, tapi kalau cangkok juga akarnya sudah stabil, dia juga lebih cepat perkembangannya juga ya. Ini ya, jadi dia memiliki akar tunggang yang dominan itu, yang ke bawah itu, yang dari biji itu dia lebih kuat untuk proses perakarannya. Nah kalau yang dari cangkok ini ya teman-teman, nah ini yang dari cangkok ya, ini juga bibit dari cangkok. Nah dia agak kurang diproses awalnya, mungkin kurang kuat, tetapi ketika sudah ditanam cukup lama, nah ini ya di planter bag ini dari cangkok juga tuh, pertumbuhannya juga nggak kalah ya ketika kita lihat dengan yang disambung susu. Dan untuk proses kuatnya, nah ini teman-teman, kita punya indukan kiwes ini dari cangkok juga, kita tanam sudah kurang lebih hampir 3 tahun dari kiwes ya, indukan kiwesnya udah besar tuh dari cangkok, dan ternyata juga kuat teman-teman ya ketika ditanam di lahan kayak gini. Ini ya, nah ini juga dari cangkok semuanya ini ya. Ini yang kiwes, indukan yang kiwes ini. Nah ini yang ya, ditanam di planter bag, di tabu lampot. Ini juga ini dari sambung susu ya. Tuh, tapi akarnya sekilas kelihatan lebih kokoh, lebih kuat. Nah oke ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, Bang, kenapa sih bibit mame sapote yang dari cangkok sama yang sambung susu itu kenapa sih kok lebih mahal dari yang sambung susu gitu? Misal ya, banyak pertanyaan seperti itu. Oke, untuk yang cangkok dulu ya, cangkok dulu kenapa dia lebih murah?
karena ini dia prosesnya dia tidak memerlukan batang bawah ya. Itu yang pertama, dia tidak memerlukan batang bawah. Nah, biaya batang bawah ataupun seedling dari Mame Sapote ini juga misal kita beli di petani-petani harganya juga sudah cukup lumayan ya. Ini seedling teman-teman. Nah, katakanlah semisal seedling yang sebesar ini, kalau di petani harganya sudah berapa, dan saya yakin jarang yang menjual dan tidak banyak yang menjual seedling. Nah, oke ya, pengalaman dari kita seedlingnya kita masih ngambil ya teman-teman, kita ngambil dari petani yang lainnya. Nah, ini seedlingnya. Nah, seedling yang segini ini harganya kurang lebih 150 sampai 250-an. Itu yang pertama. Nah, sudah ada rank harga yang beda di sini ya teman-teman. Kalau yang dari cangkok kita tidak membutuhkan seedling, tentunya harganya lebih murah. Tapi kalau yang dari sambung susu ini membutuhkan seedling, katakanlah seedling yang sebesar ini harganya berapa bos? Sudah cukup lumayan. Biji dari Mame Sapote itu dijual kurang lebih di harga 75 sampai 125-an ya. Sampai 120 sampai 100-an lah katakanlah. Ketika sudah jadi seedling seperti ini harganya bisa 2 kali lipatnya. Membutuhkan proses waktu kurang lebih 4 sampai 6 bulan dari proses bijinya itu. Oke ya. Jadi satu pemahaman kita sudah ketemu bahwa yang sambung susu membutuhkan seedling. Nah, biaya seedlingnya juga sudah cukup lumayan. Jadi dalam proses perekonomiannya jadi seperti ini. Misalkan kita menjual bibit yang hasil dari sambung susu ini, tentunya kita tambahkan biaya yang dari seedlingnya, beda dengan yang di cangkok. Oke ya teman-teman, itu kenapa perbedaannya antara yang sambung susu kayak gini sama yang dari cangkok seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Nah, itu pemahaman kita bersama ya. Jadi itu perbedaan dan juga kelebihan dan juga keunggulannya antara yang cangkok dan juga yang sambung susu. Oke teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa di share di kolom komentar atau bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Atau bagi teman-teman yang menginginkan bibit atau pengen menanam bibit Mame Sapote atau yang dikenal dengan sawo raksasa, berbagai jenis kita tersedia di sini. Kalau yang mau paket pengirimannya hemat, kita ada berbagai jenis yang masih di polybag. Nah, kalau yang pengen sudah cepat berbuah, nah ini yang di planter bag yang di tabu lampot ini ya. Oke teman-teman, harganya bervariasi, mulai yang dari cangkok yang terkecil 350.000 sampai 2 jutaan sampai 2,5 jutaan. Untuk yang besar-besar siap untuk diproduksi. Oke teman-teman, nanti bisa cek nomor yang ada di video ini atau bisa cek link deskripsi. Oke ya teman-teman, terima kasih. Tetap semangat, salam satu hobi, pecinta buah Nusantara.